warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Army TV. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Jia Sabitri bisa menyapa kalian semua di acara Ngobras, ngobrol bareng seputar sekolah. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke 19 Ramadan. Semoga puasanya lancar dan berkah. Oke sahabat Army TV, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Hari ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 di mana seluruh dunia terkena imbasnya dan negara Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampaknya. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga pendidikan. Oke, berbicara mengenai pendidikan, seperti yang kita tahu bahwa belajar sekarang dipindahkan ke sistem jarak jauh atau bisa disebut daring atau sistem online. Nah, pada hari ini kita akan mengangkat tema yaitu virus corona dan belajar jarak jauh di rumah. Oke, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial para aktivis SMA Muhammadiyah 4 Bandung. Ada Hilda sebagai Ketua IPM. Halo teman-teman. Ada Erika sebagai Ketua Perkaderan. Hai semuanya. Dan ada Sepia sebagai Bendahara Umum. Hai. Sebelum kita berbincang ke temanya nih, kita mau perkenalan dulu ya. IPM itu apa sih? Oke, menarik banget ya Teh pertanyaannya seputar IPM. IPM itu adalah suatu organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah yang tentunya kalau misalkan kepanjangannya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang berseru kepada amal ma'ruf dan menghindari yang munkar. Inti dan garis besarnya seperti itu gitu. Kenapa sih harus ada IPM? Kenapa tidak OSIS? Yang jadi pertanyaan semua orang adalah kenapa tidak OSIS? Kenapa? Karena kami itu berbeda. Karena perbedaan itu yang menyatukan kami, karena IPM itu sudah lahir sejak OSIS belum berdiri. Jadi teman-teman, IPM itu hadir di Indonesia itu sendiri memang sudah lama gitu ya. Kenapa? Karena memang Muhammadiyah itu peduli akan kaderisasi siswa, Muhammadiyah itu peduli terhadap Indonesia yang selanjutnya, karena generasi emas yang akan dipegang Indonesia adalah di tangan kami semua, di tangan para di tangan para pemuda saat ini gitu Teh. Oh, berarti IPM itu menjadi ciri khas Muhammadiyah Ya, betul dan sekali. sebagai wadah anak-anak untuk mengembangkan potensinya ya? Iya, iya. Oke. Apa bedanya sih sama OSIS? Nah, kalau atau organisasi yang lain di sekolah lain? Sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Cuma memang IPM itu memiliki aturan sendiri. Misalkan kayak ada beberapa hal yang memang tidak diajarkan di organisasi lain tapi IPM mengajarkan gitu. Misal kayak OSIS kan nggak ada tingkat rantingnya, tapi IPM dari ranting sampai pusat itu ada naungannya jelas. Dari sini dari kader kita menjadi ranting, kita dari ranting mau kemana nih? Mau ke cabang kah, ke daerah kah, atau ke yang lebih lanjut selanjutnya gitu. Nah, yang saya tahu sendiri, memang OSIS itu ada jenjangnya sama dari OSIS sekolah, OSIS kota, OSIS Jawa Barat dan selanjutnya gitu. Tapi sayangnya memang tidak ada penggodokan kaderisasinya terlebih dahulu gitu. Jadi ketika kita masuk OSIS, oke, ketua OSIS langsung ditarik nih ke kota. Tidak ada penggodokan seperti IPM. Kalau IPM digodok terlebih dahulu, anak ini berpotensi atau tidak sih di IPM berarti gitu. lebih ketat lagi ya, karena biar dapat kualitas yang lebih baik. Iya, betul sekali. Di SMA Muhammadiyah kita tidaklah hebat, tapi berusaha untuk menjadi yang terhebat. Sekarang ini ada di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, pasti segala hal itu terkendala kan ya, termasuk kalian keluar rumah, terus program kerja kalian juga terhambat. Ada rasa kekhawatiran nggak sih pas kalian keluar rumah? Dari Hilda atau teman-teman yang lain? Jelas tentu ada ya, apalagi dengan program kerja kita yang tadinya harus dilaksanakan secara face to face kayak gitu. Sekarang dengan adanya wabah COVID-19 seperti ini, kita nggak bisa buat keluar rumah atau bertatap muka langsung seperti kita ini sekarang. Dan ada beberapa program kerja kita juga yang mungkin sedikit terganggu dengan adanya wabah COVID-19 ini. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, memang kalau misalkan dari dari segi kendala, pasti banyak sekali kendala ketika kita sudah merencanakan, sudah ingin A, B, C, D, tapi nyatanya tidak terlaksana. Memang karena memang sudah ada COVID-19 gitu. Dan memang banyak sekali kekecewaan dari IPM itu sendiri gitu. Kenapa kita tidak bisa ini itu gitu. Karena memang
kendala ini tidak ada yang diinginkan gitu. Siapa kita sih? nggak pernah tahu ya, Iya, ini kita kan bakal nggak pernah terjadi. tahu gitu. Iya. Siapa sih yang ingin gitu? Ada COVID-19 gitu. Iya. Dan pada akhirnya kita harus bersabar, kita harus merelakan, kita harus harus mencari nih apa sih yang baru, apa kegiatan yang bisa kita masukkan dalam keadaan seperti Berarti ini. harus gitu. memutar otak lagi ya, lebih kreatif lagi gitu kan. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian udah berapa lama sih karantina di rumah? Udah hampir Sekitar ya. iya, 3 hampir bulan? 3 bulan di rumah. Dari bulan apa tuh? Karena kita itu kan kelas 11 itu ada magang. Oke, magang. Jadi dari awal bulan Maret kan kita itu magang tuh. Magang itu hampir selama 2 minggu terus diberhentikan karena adanya COVID. COVID-19. Nah, jadi hampir 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Nah, mulai terbiasa nggak nih atau makin sini tuh makin jenuh gitu, pengen keluar rumah, pengen ketemu temen? Siapa yang Kalau jawab? dibilang jenuh ya pasti jenuh banget karena biasanya apalagi kan kita maksudnya aktivis sekolah gitu. Biasanya berkegiatan tiap pulang sekolah itu pasti ada eskul atau ada kegiatan lain. Terus ini disuruh diam aja di rumah, sekolah juga online kan Iya, gitu, iya. sistemnya. Jadi ya pasti jenuh banget gitu. Kalau udah beres belajar di rumah harus ngapain lagi? Beres-beres kan misalkan pagi-pagi tuh. Siangnya harus ngapain kan bingung gitu. Nah, cara kalian mengatasi kejenuhan itu gimana sih? Pasti teman-teman di rumah pasti mau pada tahu kan. Nah, Coba kalau sharing. aku sendiri gitu ya, mengatasi kejenuhan di rumah adalah dengan menyibukkan diri dengan hal yang sepositif mungkin. Misalkan karena memang kita nggak bisa rapat dengan bertatap muka, kita rapatnya online. Terus kita perencanaan-perencanaan yang baru pun online gitu. Apa-apa yang bisa kita lakukan secara jarak jauh dengan mematuhi aturan pemerintah ya kita lakukan gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian tahu nggak sih COVID-19 itu apa? Atau Corona itu apa? Coba dari Ketua IPM dulu deh. Jadi memang COVID-19 atau Corona itu sendiri, kalau saya tahu itu sekitar bulan Januari, itu virus yang memang tidak terlihat kasat mata. Kalau istilah Iya, iya. sekarang musuh yang tidak terlihat gitu ya. Wabah itu memang apa ya, bisa tertular dengan cara cairan, Oke. batuk, bersin dan sebagainya. Makanya kenapa di Indonesia sendiri diwajibkan untuk menggunakan masker ya setiap keluar gitu. Dan memang terbukti efektif, tapi sayangnya tadi yang saya lihat perkembangan COVID-19 itu sendiri sudah ada 14.000 lebih, pasien ya. gitu, bahkan lebih, dan memang jumlah kematian pun meningkat juga. hampir 900 ya. Ya, udah mencapai hampir 1.000 juga. Hampir 1.000 kan? 700-an. 900 ya. Maksudnya kayak 976. apakah tidak ada cara lain yang terbaik, dan Iya. memang kalau misalkan kita bilang bosen di rumah nih, semua orang Ya, juga pada bosen dengan bosen. kondisi seperti ini, tapi memang ya harus seperti ini. Kenapa? Karena memang supaya Indonesia bisa kembali pulih, supaya kita bisa kembali beraktivitas. Iya. Seperti itu. Ada yang menambahkan lagi barangkali? Karena di sistem daring online ini kita juga belajar apa sih COVID-19 agar kita pun nggak jadi orang yang awam gitu, kayak udahlah semua penyakit juga pasti ada sembuhnya gitu. Nah sebenarnya kita tuh nggak boleh kayak gitu, kita nggak boleh takut, tapi kita harus tetap waspada. Dan yang kami pelajari di sekolah ini, di sistem online ini, COVID-19 merupakan salah satu virus yang hampir punya persamaan dengan virus SARS sama MERS. Tapi perbedaannya, COVID-19 ini penyebarannya tuh sangat cepat dan meluasnya tuh benar-benar membludak sekali gitu. Nah, iya. Ya benar sih, karena yang kita tahu ya, virus corona itu berukuran 150 nano ya kalau nggak salah. Jadi kita nggak bisa memprediksi nih tertular dari mana, siapa aja yang udah terkena virusnya. Nah, berarti langkah-langkah kita itu harus lebih diperketat lagi. Nah, langkah-langkah apa aja sih yang kalian lakuin selama di rumah aja? Nah, paling kalau misalkan untuk langkah-langkah sendiri gitu ya, kita membiasakan hidup bersih. Sebenarnya ketika Januari COVID-19 itu sudah diberitahukan kepada Indonesia, Jokowi sendiri yang bilang bahwa
COVID-19 itu tidak akan masuk ke Indonesia. Iya. Tapi nyatanya adalah hari Iya. ini kita pun terkena imbasnya dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan pada akhirnya semua pekerjaan, semua mimpi, semua Kegiatan. deadline dan kegiatan Iya. itu tertunda semuanya karena hal yang mungkin keteledoran kita sendiri gitu ya. Maka dari itu yang harus kita lakukan saat ini adalah tetap di rumah. Yang harus kita lakukan saat ini adalah menjaga kebersihan, menjaga stamina tubuh, dan menjaga pola hidup dan makanan yang sehat gitu teh. Benar banget. Nah, tadi kan disinggung nih, pendidikan juga terkena imbasnya. Nah, karena pendidikan juga terkena imbasnya, terus belajar juga jadi sistem online, apa sih yang kalian rasain selama belajar di rumah aja? Kalau aku pribadi ya, yang dirasain sebenarnya kurang produktif sih ke kitanya sendiri. Soalnya kan biasanya yang belajar itu face to face gitu. Oke. Di kelas kan rame-rame. Terus kalau nggak ngerti bisa nanya. Nah kalau misalkan sekarang kayak misalkan ada kan beberapa guru yang melalui aplikasi kayak Oke. aplikasi Zoom, Google Classroom iya, kayak gitu Google kan. Classroom yang kayak gitu. Cuma itu kayak lebih seringnya itu cuma diberi tugas tapi gimana ya, materinya tuh yang belum tersampaikan. Curhat Jadi- banget ya? Iya, Nyampainya. soalnya teman-teman banyak yang Oke. ngeluhnya itu kayak cuma teman-teman itu banyak yang ngeluhnya itu kayak apa, belum ngerti gitu. Iya, iya, iya. Karena terbatas kan iya, waktunya. jadi imbasnya itu banyak yang nggak ngerjain, apalagi Iya, terutama anak-anak cowok kan. Kalau misalkan nggak ngerti ya udah ditinggalin aja gitu. Nah jadi teh kekurangan menurut saya ya, kekurangan dari belajar online itu sendiri adalah ketika kita tidak mengerti, ada rasa kecanggungan antara guru dan siswa. Meskipun menurut Menteri Pendidikan kita bebas bertanya gitu ya, kita bebas kayak Pak, Bu, saya nggak ngerti. Tapi itu nggak mudah ternyata ya. tidak semudah itu. Nggak Jadi mudah ya. memang perlu pembiasaan, perlu gebrakan terbaru nih. Harusnya ngapain ya siswa itu? Kalau menurut saya sih teh, memang ilmu itu kita yang membutuhkan, tapi dengan wadah yang tidak tepat Oke. akan salah juga gitu. Maksud saya tuh. Menarik nih, karena ya biasanya kalau di kelas aja kita nggak efektif kan. Ada yang ngedengerin nih, ada yang enggak Bener gitu, ada yang banget. tidur, ada yang ngobrol, ada yang pegang HP. Nah, pasti ada nih juga orang-orang yang cuma nitip absen di WA grup, biasanya gitu. Kalau saya ya di kuliahan. Nah, kalian menanggapi itu gimana sih? Ke teman-temannya ada ngingetin nggak atau gimana gitu? Nah memang kan kalau misalkan kita ada pembelajaran online itu biasanya wali kelas tuh selalu mengingatkan ya, termasuk kita pun, ayo dong kerjain, tapi memang kita kadang terbatas oleh kuota nih Ya, alasannya. iya. Tapi Fasilitas gitu. kita husnuzonnya adalah mereka nggak punya kuota nih Ya, gitu oke. untuk belajar. Dan memang itu tuh kalau kata saya tuh kurang efektif karena memang banyak loh orang yang tidak mengerjakan seperti yang Teteh bilang tadi ya, nitip absen. Iya. Udahlah yang penting absen aja. Iya, Toh gitu. nggak dinilai juga Nah, gitu. iya, Toh iya. nggak ini juga. Padahal hal-hal kecil yang kita biarkan itu akan semakin besar. Contohnya adalah COVID-19. Nah, betul. Nah, kan belajar online juga butuh fasilitas yang mendukung nih. Nggak cuman kita harus ngerti teknologi, nggak cuman kita harus nyiapin kuota. Pasti kan kita juga butuh persiapan dong. Apalagi dengan waktu yang ya bisa dibilang terbatas lah gitu kan. Nah, kalian menyikapi kan ini ya, maaf nih, menyinggung pemerataan pendidikan. Karena seperti yang kita tahu kan, nggak semua di Indonesia itu terkena listrik. Betul nggak? Teknologi. Bahkan kalau kalian lihat berita nih kemarin itu ada namanya Faafan di Sidoarjo ya kalau nggak salah di Jawa Timur. Beliau sampai mendatangi murid-muridnya demi memenuhi hak-hak pendidikan itu kan. Nah, sedangkan kita yang di sini di kota yang punya teknologi canggih, yang punya kuota juga, tapi malah leha-leha gitu kan. Kan sayang banget ya, kurang bersyukur banget gitu. Kalian nih sebagai generasi muda gitu kan, pasti nggak mau dong belajar ya cuman gitu-gitu aja, belajar membuang-buang waktu istilahnya. Gimana cara kalian biar ngajak lagi nih teman-teman yang di rumah biar nggak males-malesan buat belajar gitu? Coba tips-tipsnya deh.
Kalau menurut aku ya, ngajak teman itu emang susah banget, Iya sih, banget, susah ya. Tapi kalau misalkan kita tidak mengingatkan pun kita salah Iya, gitu. salah. Dan untuk apa ya, untuk membangkitkan lagi semangat belajar mereka adalah dengan cara, ayo kita ngerjain tugas bareng, walaupun nanti teh, jawabannya naon sih, pasti ada Iya, pertanyaan iya. gitu kan. Tapi ya sudahlah, biarkan itu proses pembelajaran mereka gitu. Kayak ayo kita belajar bareng, ngerjain ini caranya seperti ini, silahkan untuk dikerjakan, silahkan dapatkan nilai sendiri karena kan itu untuk nilai kita sendiri gitu. Ini kan belajar nggak hanya guru ngasih tugas individu aja, pasti ada kelompok juga. Nah, dari tugas individu atau kelompok, kalian punya kesulitan tersendiri nggak sih? Coba. Kalau misalnya untuk tugas kelompok nih ya, ada beberapa di kelompok aku sendiri gitu ya, ada beberapa anak-anak yang mungkin kayak kuotanya terbatas, atau misalnya kan kayak yang sekarang tuh kuota chat ya. Jadi Oke. kalau misalnya harus bikin video nih bareng-bareng, terus nanti kita edit ya, terus nanti salah satu bilang kayak gini, aduh aku nggak ada kuota nih, terus Iya. kayak gitu, aduh gimana ya. Nah kita tuh bener-bener muter otak, sedangkan kita tuh nggak bisa maksa seseorang untuk Harus selalu ada iya, kuota kan ya? karena kita juga kayak Memahami gitu, kayak mungkin dianya nggak ada uang uang untuk kayak beli. gitunya. Gitu paling. Nah, teh bener banget tuh apa yang Erika omongin. Cuma memang kemarin-kemarin itu kita tuh pernah tuh belajar online, tapi di TV kan, di TVRI kan. Iya, iya. Nah, memang ketika kuota tidak ada, kita menggunakan TV sebagai media kita untuk belajar. Tapi sayangnya tidak digunakan dengan baik pula. Masih banyak siswa-siswi itu sendiri yang memang tidak nonton dengan alasan kayak ya udahlah, toh belajar online ini, toh nggak lihat nih gurunya, toh ini. Padahal ketika kita sudah diberikan tanggung jawab ya harusnya diselesaikan Nah, kan ini ya. yang sangat Gitu, disayangkan ini ya. yang sangat disayangkan. Jadi kesadaran dari siswa-siswi di Indonesia itu masih kurang gitu. Jadi mereka ngerasa ya udahlah gitu. Belajar kan bisa kapan aja, tapi kan nggak gitu juga. Menyanyiakan banget, waktu di masa muda tuh kayak sesuatu yang gimana ya rasanya gitu, rugi banget Merugi gitu ya. banget Udah banget. dikasih fasilitas tapi malah disia-siain. Padahal kalau kita lihat nih kayak di Papua kan ya, sayang banget mereka nggak bisa semudah kita gitu. Harusnya mereka berkaca dari sana. Nah, aku mau nanya nih, kelebihan dan kekurangan dari belajar online, coba dari kalian paparin. 3 deh minimal, atau bisa maksimal juga boleh deh. Berapa aja? Kelebihan dari belajar online ya. Kelebihan dan Pertama, kekurangan. kita nggak langsung bertatap muka, tapi kita bertatap handphone sepertinya ya. Iya. Oh, itu Kedua, kelebihan ya? Iya, kelebihan karena memang mempersingkat waktu juga Oke. kan, mempersingkat waktu. Enak nggak diperhatiin guru gitu? Boleh nggak? Iya, Coba emang kalau di apa ya? Kalau di Secara langsung kan kayak kamu tidur ya? ya gitu kan? Iya benar-benar. Tapi kalau itu bisa sambil enaknya. rebahan gitu enaknya kan, menghemat waktu. Kedua juga pembelajarannya itu terkadang bisa diulang. Jadi Iya, misal iya. pembelajarannya tuh jam 7 pagi, kita bisa ngulang jam 7 malam kan. Kalau nggak malas gitu. Kalau malas ya Ya udah. besok lagi gitu, aja. iya. Atau kan nanti di reviewnya pas mau ulangan Bener banget, biasanya. Teh. Dan yang ketiga, dikumpulkannya itu kan via grup WhatsApp atau personal chat sama gurunya kan. iya. Jadi itu lebih memudahkan akses kayak, Bu saya ini udah gitu. Iya. Padahal kan itu kayak nggak diperiksa gitu. Meskipun mungkin diperiksa ya Diperiksa, beberapa, cuman, cuma ini nama ini udah nge-WA nih. udah berarti nge-WA nih, udah berarti jadi. udah nih gitu sih. Padahal nggak tahu ya isinya apa gitu. Coba Erika sendiri. Sama paling kalau misalnya kita nyari pembelajaran yang baru, itu tuh menurut aku lebih global karena Iya. kita bisa nyari di Google kan. Kalau misalnya di sekolah mungkin ada batasan untuk kita main HP-nya. Betul. Dan kita tuh kayak misalnya kamu baca buku aja ya gitu. Tapi kalau misalkan di rumah tuh bisa terpaku, nggak terpaku sama buku aja gitu ya. Iya, Bisa, ini nih perkembangan. Kita nyari referensi lagi gitu. Jadi kita bisa lebih belajar lebih banyak lagi. Iya, gitu loh. betul. Menurut aku sih itu. Kalau dari Sepia sendiri gimana? Kalau kelebihannya ya seperti yang tadi Hilda sebutin gitu. Kalau misalkan pembelajaran yang pagi terus kita misalkan gak on nih bisa diulang kan, misalnya baru onnya malam bisa dikumpulinnya tuh pas malamnya gitu, pas onnya. Karena kan kalau di sekolah itu gak masuk ya udah ketinggalan. Tapi kalau misalkan
pembelajaran online nggak masuk masih bisa Kita diulang ulang, kayak gitu. iya. Nah, kekurangannya apa menurut kalian? Kekurangannya adalah kita dengan mudah kayak lebih ya udahlah gitu, nanti Menyepelekan. aja menyepelekan. Terus ke satu, keduanya mungkin ada beberapa hal yang kita nggak ngerti, jadi kita kayak Oh, iya. ya udahlah aku lihat kamu aja. Tapi Lebih kalau mau gampang nanya kan juga gitu. malu gitu ya. Iya kan? Takutnya Mau tuh kayak, nanya. ini salah ngomong gak ya gitu. Paling kan kayak aku belum yang ini, lihat dong. Paling kayak iya. gitu, gak mungkin temen gak ngasih ya Iya kan? kan, pasti biasanya sih solidaritas ya. Katanya. Solidaritas. Terus yang terakhir Tapi adalah solidaritas salah. bukan kerugian, lebih ke arah kita merasa bahwa banyak sekali hal yang kita tinggalkan di sekolah. Contohnya adalah misalkan ketika kita belajar seperti yang Erika katakan, itu global. Misalkan dari kelas 10, 11, 12 dan harusnya kan ada batasan nih, misalkan kelas 12 belajarnya A, kelas 11 belajarnya B. Kayak gitu kan Teh. Cuma kan kalau di sini diglobalkan, dibulatkan menjadi satu gitu. Oh, gitu pembelajaran. ya? Iya, jadi kita misalkan kita dari kelas 5 sampai kelas 6 SD itu materinya kayak Berarti gitu. nggak terpaku dengan Kurikulum. Padahal kan kita harus Ah. menjalankan atau harus kayak mengikuti aturan kurikulum itu sendiri gitu. jadi lebih agak sulit juga ya buat yang gitu kan. Iya. Gini nih, kalau nggak salah aku pernah baca berita kalau pandemi ini nggak berakhir sampai akhir tahun dan bahkan belajar online pun mungkin bisa diperpanjang lagi. Apa sih reaksi kalian gitu? Sebenarnya sih reaksi aku sendiri ya sedih banget, soalnya karena menurut aku ya di masa-masa SMA ini tuh benar-benar masa yang menurut aku golden gitu, kayak benar-benar banyak pengalaman seru sama teman-teman yang bakal kelewat. Terus juga menurut aku lebih baik untuk bertatap muka langsung dengan guru, karena kalau seperti itu kita juga bisa lebih dekat dengan gurunya. Kalau misalnya melalui WhatsApp, mungkin kita ada beberapa anak yang kayak gimana ya, canggung gitu loh. Dan kayak aduh sama kamu aja deh nanyanya, aku nggak ngerti kayak gitu. Kalau misalnya kita di kelas gitu ya, pasti nanti bakalan guru-guru tuh ada yang ngetes gitu, coba kamu ini gini, pasti ada beberapa anak yang nggak mengerti pun dia akan bertanya, mau nggak mau dia harus bertanya. Sedangkan kalau misalnya daring online seperti ini, ada beberapa anak yang nyuruh temennya lagi gitu buat nanyain itu gitu ke gurunya, dan malah jadi nggak ngerti gitu loh kalau aku sendiri. Iya. Nah kalau juga aku ngerasain kok. sendiri sih Teh ya, lebih kayak berharap aja semoga pandemik ini segera Iya, usai, kita mudah-mudahan. segera bisa beraktivitas kembali dengan teman-teman. Juga kayak kita harus sayangi diri kita gitu. Kalau kalian sayang keluarga, silahkan jaga diri kalian gitu. Nah, kayaknya ini cukup menarik juga ya. Tapi karena kita terbatas waktu, mungkin kita bisa akhirin. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, saya pengen teman-teman ngasih pesan-pesan ke teman-teman di rumah, ke sahabat Army TV di rumah. Coba, apa yang pengen kalian sampaikan ke mereka? Buat teman-teman, sebenarnya ilmu itu kalian yang butuh, kalian yang perlu. Jadi tolong untuk kalian terus menggali ilmu dimanapun kalian berada. Tetap jaga diri kalian, jangan keluar rumah. Dan kalaupun misalkan memang keluar rumah, silahkan menggunakan hal-hal yang harus dipakai seperti masker, sarung tangan dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau buat aku sendiri ya, untuk teman-teman yang ada di rumah, kita juga semua di sini bosen kok. Kita juga di sini penat semuanya kalau misalnya terus di rumah. Tapi kita harus tetap berusaha untuk tinggal di rumah, stay at home terus ya. Karena yang bisa membuat pandemi ini selesai juga kita sendiri gitu. Jadi tetap stay at home ya. Kalau dari aku sendiri jangan pernah bosan buat belajar, karena PPDB. ilmu itu PPDB telah dibuka. kita benar, ilmu itu kita yang butuh. Jadi kalau misalkan kita yang nggak nyari, ya udah kita ketinggalan gitu, kita yang nggak dapat sendiri. Terus stay at home, jangan lupa selalu cuci tangan, dan kalau misalkan abis dari luar selalu ganti baju, langsung ganti baju. Terus kalau mau keluar juga harus selalu menggunakan masker. Itu aja sih. Nah, sahabat Army, pesan-pesan dari teman-teman ini cukup bagus ya. Tolong dicamkan bagi kalian. Nah,
Karena waktu kita sangat terbatas, jadi sekian untuk episode kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya di acara Ngobras, ngobrol bareng seputar sekolah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update terbaru. Oh iya, teman-teman, bagi kalian yang pengen masuk sekolah SMA Muhammadiyah 4 Bandung, kita udah buka pendaftaran nih. Kalian bisa datang aja ke sekolah atau melalui via online. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SMA